Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, jemaah salat maghrib Masjid Nurul Ikhlas rahimakumullah. Pada kesempatan kultum kali ini saya ingin menyampaikan petunjuk Allah terhadap orang-orang yang beriman. Ini konteksnya adalah dalam berperang, namun bisa digunakan petunjuknya untuk menghadapi ujian-ujian dalam kehidupan. Surah Al-Anfal ayat yang ke-45 sampai ayat yang ke-47. Bunyinya adalah sebagai berikut. Ayat yang ke-45. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Wahai orang-orang yang beriman, idza laqitum fi'atan, apabila kalian berjumpa dengan musuh. Dalam kaidah bahasa Arab, kata idza itu pasti akan terjadi. Kata syarat yang maknanya pasti terjadi. Jadi suka atau tidak suka, pasti kita akan menjumpai musuh. Nah, musuh dalam arti ada orang yang tidak senang dengan kita. Itu pasti, Mas Toto. Kapanpun dan dimanapun. Terus dalam penjelasan hadisnya dijelaskan, la tatamannau liqa'al aduwi. Janganlah kalian itu berharap berjumpa musuh. Berarti nantang. Nggak boleh. Tapi kalau ada musuh di hadapan kita nggak boleh lari. Itu mentalnya orang mukmin, nggak boleh cari musuh. Tapi kalau ada musuh kita nggak boleh lari. Tapi ini dalam Al-Quran surah Al-Anfal 45, wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian bertemu pasukan musuh, maka berteguh hatilah dan sebutlah nama Allah dengan banyak, yakni berzikir dan berdoa, agar kalian beruntung, agar kalian mendapatkan kemenangan. Saya ingin sampaikan kata idza. Contoh, idza yang pasti terjadi maknanya. Jadi dalam Al-Quran itu kata syarat ada 3. Ada idza, itu pasti terjadinya. Ada in, kadang terjadi, kadang enggak. Lau, tak mungkin terjadi. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin. Seandainya aku turunkan Al-Quran di atas gunung, terjadi apa enggak? Tidak terjadi. Tapi kalau idza itu pasti terjadi. Idza zulzilatil ardu zilzalah. Makanya gempa bumi sampai kiamat akan terjadi karena menggunakan kata idza. Kemudian idza jaa nasrullah, itu menggunakan kata idza. Ini sedikit biar jidatnya Mas Toto agak-agak mengernyit gitu, agak-agak mikir kan kayak gitu ya kan. Nah, apabila kalian berjumpa dengan kelompok musuh, fathbutu, maka berteguh hatilah. Kuatkan hati. Ini kalau konteksnya dalam keadaan nggak berperang, kita akan menjumpai ujian-ujian dalam hidup. Caranya berteguh hati itu bagaimana, Mas Toto? Habis gelap, terbitlah terang. Jadi masa ekonomi yang sulit, terus sulitnya kehidupan, yakinlah pasti akan berakhir. Jadi itu namanya diilmui, Mas itu. Jadi sebelum dapat ujian, itu diilmui. Makanya ada ungkapan syair dalam kitab hikam itu, yumthilu dhullubi fi lubihi syada'idha qabla an tanzula. Fa'idha nazalat baltatan lam tarahu lima fihi minal amthali. Orang cerdas itu menggambarkan kejadian-kejadian berat dalam hati dan benaknya. Apabila nanti terjadi udah nggak kaget. Masalahnya orang sekarang terlalu berharap muluk-muluk, ternyata yang terjadi nggak sesuai dengan kenyataan. Jadi yumthilu dhullubi fi lubihi. Orang cerdas itu menggambarkan kejadian-kejadian berat dalam hatinya. Apabila nanti terjadi, lam tarahu, udah nggak kaget. Kenapa? Dalam hatinya sudah persiapan. Nah, ini nanti kan malam. Kalau malam itu bagaimana, Mas Toto? Malam itu ya gelap. Hati itu kalau tanggal tua gimana rasanya, Pak Mas Ferry? Tanggal tua rasanya gimana itu? Ini tanggal berapa nih? Gelap apa terang? Ya kira-kira kalau seperti itu. Penakut. Kalau tanggal tua penakut, nggak berani nengok nasi sederhana Padang itu, nggak berani nengok ya kan? Jangankan mampir, nengok aja nggak berani kan kayak gitu. Ya, jadi kalau ada ujian yang harus dikokohkan itu adalah hatinya, berteguh hati.
Teguh hati maksudnya adalah segala inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Segala sesuatu sungguh kami jadikan sesuai dengan ukuran. Sulit juga ada batasnya, senang juga ada akhirnya. Lalu bagaimana? Jalani dengan ikhlas. Kalau lagi diuji ya sabar Mas Soto. Kalau lagi diberi nikmat ya bersyukur. Ya teorinya seperti itu aja dalam agama. Ini saya ngomong, ya saya nasihati diri saya sendiri Mas Soto. Buat keterangan selanjutnya buat besok. Jadi kalau ada menghadapi ujian, yang pertama adalah berteguh hati sambil mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.